القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalilullah. Apa maksudnya dan apa yang menyebabkan beliau mendapatkan gelar tersebut? Berikut kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi. Gelar ini adalah gelar yang dimiliki oleh Nabi yang mempunyai ketabahan dan kegigihan yang luar biasa dalam menjalankan dakwanya. Dari 124.000 nabi yang pernah diutus Allah Subhanahu wa taala ke bumi, hanya ada 5 saja yang mempunyai gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar ini adalah gelar agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga memiliki gelar spesial untuk dirinya, yaitu Khalilullah. Khalilullah bermakna sebagai kekasih Allah. Gelar yang dimuliakan ini beliau dapatkan bukan tanpa sebab. Dalam kitab Nasohibul Ibad diterangkan bahwa setidaknya ada 3 sebab mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar ini. Berikut adalah 3 sebab tersebut. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mendahulukan perintah Allah daripada perintah lainnya. Layaknya kepada seorang kekasih, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya. Hal ini tercermin ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sangat mendambakan seorang anak. Namun hingga berpuluh-puluh tahun beliau belum dikaruniai anak. Pada akhirnya beliau meminta izin kepada istrinya, Sarah, untuk menikah kedua kalinya dengan Hajar. Dari pernikahan inilah lahir Nabi Ismail alaihissalam. Hingga saat menginjak masa remaja, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya itu. Tanpa berpikir panjang, beliau menjalankan perintah Allah. Dengan kuasa Allah, Nabi Ismail diselamatkan Allah dan diganti dengan seekor domba. Konon, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk berkhitan, beliau langsung memotong kulupnya sendiri dengan kapak. Beliau tidak menggunakan pisau atau alat tajam lainnya, padahal beliau memilikinya. Beliau mengatakan, ketika perintah itu datang, yang ada di dekatku hanyalah kapak, maka aku langsung memakainya untuk berkhitan. Ketika aku mencari-cari alat yang lain, aku khawatir akan digolongkan ke dalam orang-orang yang suka menunda perintah Allah. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah seorang yang kaya raya pada zamannya. Konon, beliau mempunyai 12.000 binatang ternak. Namun kekayaan itu tidak membuat beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Tuanku, saya sangat membutuhkan harta untuk memenuhi hidup saya.
Nabi Ibrahim lalu menjawab, "Silakan ambil 1 atau 2 hewan ternak yang kumiliki." Malaikat Jibril malah meminta tambahan. "Tapi itu masih belum cukup, Tuan." Nabi Ibrahim menjawab, "Ambillah 1/3 yang kumiliki." Malaikat Jibril masih menguji keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. "Itu juga belum cukup, Tuan." Nabi Ibrahim pun dengan santai menjawab, "Ambillah semua ternak yang kumiliki." Malaikat Jibril yang kagum akan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam ini akhirnya mengaku bahwa dia adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah di atas menggambarkan betapa tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat yakin bahwa semua rezeki yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam mencari rezeki. Beliau rela semua harta bendanya diambil karena beliau yakin bahwa semua sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali ada tamu yang menemaninya. Beliau rela berjalan 1 hingga 2 mil untuk mencari tamu agar dapat makan bersama. Hal ini membuat beliau diberi julukan Abu Ad-Duyuf atau bapaknya para tamu. Konon, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku ingin sekali menjadikan umat Muhammad sebagai tamuku hingga hari kiamat." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Engkau tidak bisa, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim tidak berputus asa dan tetap memohon, "Tuhanku, Engkau tahu keadaanku dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kabulkanlah permintaanku, wahai Tuhanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disuruh untuk mengambil kapur dari surga dan membawanya ke atas gunung Qobas. Di atas gunung tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam meniup kapur surga itu. Setiap tempat yang menjadi jatuhnya kapur tersebut akan menjadi garam, sehingga garam yang kita nikmati hingga sekarang ini adalah buah permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk menjamu umat Nabi Muhammad SAW. Itulah 3 teladan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 hal tersebut membuat beliau diangkat dan diberi gelar Khalilullah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW setidaknya dapat meniru sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim adalah salah satu dari 5 nabi yang bergelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi umatnya. Nabi Ibrahim dilahirkan di Mesopotamia atau Irak kuno. Selain Nabi Ulul Azmi, Nabi Ibrahim juga disebut mempunyai gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Dalam kitab Naisohul Ibad disebutkan alasan mengapa Nabi Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim selalu menjalankan perintah Allah daripada perintah lainnya, seperti menyembelih Nabi Ismail dan digantikan oleh Allah dengan domba atau kambing.
Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Misalnya dalam hal tidak mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan di usia yang sangat tua. Yang ketiga ialah Nabi Ibrahim selalu makan dengan tamu. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ibrahim apabila tidak mendapatkan seorang yang menemaninya makan, maka Nabi Ibrahim mencari hingga disebutkan sampai 2 atau 5 kilometer. Dan ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di langit ke-6 di langit yang ke-5 menjumpai Nabi Ibrahim dan berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mirip denganku. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.